di sini kami akan melakukan alat peraga tentang bangun ruang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sonirato. Saya Febriana Lumena. Nama saya Zetriana Lada. Nama saya Trisman Liu. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang penggunaan alat-alat peraga dari bangun ruang ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk dalam penggunaan alat peraga ini, kita perlu ketahui apa itu bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah bangun-bangun yang memiliki ruang dan dapat dihitung isi atau volumenya. Dengan kata lain, bangun ruang adalah bangun yang memiliki sifat 3 dimensi. Nah, ada berbagai macam bangun ruang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih mengetahuinya, mari ikuti penjelasan kami. Nah, di sini ada alat peraga bangun ruang berbentuk limas. Apa sih itu bangun ruang berbentuk limas? Nah, limas ini adalah bangun ruang yang memiliki sebuah bangun datar sebagai alas dan bidang sisi-sisi tegak berupa segitiga yang bertemu pada titik puncak limas itu sendiri. Nah, alas dari limas itu sendiri dapat berupa bangun datar, jadi bisa persegi, bisa segitiga, dan juga bisa segi lima. Nah, di sini kita perlu tahu bagian-bagian dari limas itu sendiri. Yang pertama, ada titik puncak dari limas. Yang berikut ada rusuk tegak dari limas itu sendiri. Yang ketiga, ada sisi tegak dari limas. Yang keempat, ada tinggi dari limas itu sendiri. Dan yang terakhir, ada alas dari limas itu sendiri. Nah, dalam penggunaan alat peraga bangun ruang limas ini, kita juga perlu mengetahui apa sih rumus luas permukaan dari limas dan juga volume dari limas itu sendiri. Nah, kalau rumus luas permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Sekali lagi, luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak. Yang berikut ada volume limas. Nah, volume limas itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi limas itu sendiri. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang penggunaan alat peraga ini, mari kita lakukan contoh untuk memahami alat peraga ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu pertanyaan untuk kita kerjakan bersama-sama menggunakan alat peraga ini. Pertanyaannya, diketahui sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki sisi 14 cm. Ini sisi-sisinya 14 cm. Dengan tinggi limas itu sendiri ada pada posisi ini yaitu 6 cm. Serta tinggi segitiga tegak, segitiganya ialah 8 cm. Nah, suruhannya di sini tentukan luas permukaan dan volume luas segi 4 dari limas tersebut. Nah, mari kita selesaikan soalnya dengan menggunakan alat peraga ini. Nah, mari kita selesaikan soalnya. Di sini diketahui alas limas adalah berbentuk persegi. Ini ada alas limas berbentuk persegi dengan sisinya 14 cm. Selanjutnya ada tinggi dari limas itu sendiri. Ini adalah tinggi dari limas itu sendiri dengan nilai tingginya yaitu 6 cm. Yang berikut ada tinggi segitiga tegak yaitu dengan nilai 8 cm. Nah, yang ditanya yaitu luas permukaan limas dan juga volume limas itu sendiri. Yang pertama, mari kita selesaikan luas permukaan limas. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau rumus dari luas permukaan limas adalah luas alas dikali luas segitiga. Nah, perlu diketahui bahwa suruhannya yaitu luas permukaan dan volume limas segi 4 yang telah ditentukan sisinya. Karena dia alasnya berbentuk segi 4, maka kita mengerjakan luasnya menggunakan rumus
persegi yaitu sisi kali sisi, dikali dengan luas sisi tegak segitiga. Nah, luas sisi tegak ini berbentuk segitiga, oleh karena itu kita mencarinya menggunakan rumus dari segitiga itu sendiri, yaitu 1/2 dikali alas dan dikali tinggi. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yaitu luas alas, yaitu sisi dikali sisi, 14 dikali 14, lalu dikalikan dengan 1/2 dikali 14 dikali tinggi dari segitiga tegak, yaitu 8 cm. Nah, seperti sudah yang tadi dijelaskan bahwa rumus dari luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah dengan luas segitiga tegak. Nah, karena luas alasnya berbentuk persegi, maka kita mencari menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegaknya ini berbentuk bangun segitiga, oleh karena itu kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 dikali alas dan dikali tinggi. Mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini sisinya telah diketahui, yaitu 14 dikali 14 dan ditambah dengan luas sisi tegak, yaitu 1/2 dikali 14 alasnya dan dikali dengan luas sisi tegak, yaitu 8 cm. Mari kita kerjakan. 14 dikali 14 adalah 196 ditambah dengan 1/2 dikali 14 dikali 8, hasilnya adalah 56. Sehingga 196 ditambah dengan 56 adalah 252 cm kuadrat. Ini adalah luas dari permukaan limas persegi yang ada pada soal. Nah, berikutnya kita akan mencari volume dari limas itu sendiri. Tadi sudah diketahui bahwa volume limas dicari menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dan dikali dengan tinggi dari limas itu sendiri. Bukan tinggi dari segitiga sisi tegak, tetapi tinggi dari limas itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita selesaikan. Volume limas itu 1/3 dikali dengan luas alas yang telah diketahui, yaitu persegi, sehingga 14 dikali 14 adalah 196 dikali dengan tinggi dari limas itu sendiri, yaitu 6, sehingga hasilnya adalah 392 cm kubik. Ini adalah volume dari limas berbentuk persegi dengan menggunakan alat peraga ini. Nah, selanjutnya di sini ada alat peraga bangun ruang berbentuk kerucut. Nah, kerucut sebenarnya termaksud dari limas yang alasnya berupa lingkaran. Sekali lagi, kerucut sebenarnya termasuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga rumus dari kerucut dapat diturunkan dari limas itu sendiri. Nah, kita perlu ketahui bagian-bagian dari kerucut itu sendiri. Yang pertama di sini ada titik puncak dari kerucut. Yang berikut ada tinggi dari kerucut itu sendiri. Yang ketiga ada garis pelukis. Garis pelukisnya di samping dan juga ada rusuk dari kerucut itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa kerucut ini memiliki rumus luas permukaan, yaitu Pi dikali R dikali S ditambah R. Sekali lagi, Pi dikali R dikali S ditambah R. Nah, S itu sendiri adalah garis pelukis dari kerucut itu sendiri. Yang berikut ada volume dari kerucut. Nah, volume dari kerucut ini yaitu 1/3 dikali Pi dikali jari-jari dikuadratkan dan dikali dengan tinggi dari kerucut itu sendiri. Nah, untuk memahami tentang bangun ruang kerucut, mari kita kerjakan soal dengan menggunakan alat peraga ini. Di sini diketahui sebuah kerucut berdiameter 12 cm. Sekali
sekali lagi, sebuah kerucut berdiameter 12 cm. Nah, jika tinggi dari kerucut itu adalah 8 cm dan pi-nya adalah 3,14, maka suruhannya di sini tentukanlah luas permukaan kerucut dan volume kerucut itu sendiri. Mari kita kerjakan. Diketahui diameter dari kerucut ini adalah 12 cm, sehingga jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 6 cm. Yang kedua, ada tinggi dari kerucut itu sendiri, yaitu 8 cm, serta pi-nya karena 6 bukan kelipatan dari kerucut, maka kita menggunakan pi 3,14. Dan ditanya luas permukaan kerucut serta volume kerucut. Mari kita kerjakan. Di sini untuk mengetahui luas permukaan kerucut, kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang panjang garis pelukis dari kerucut itu sendiri. Yang pertama, kalau mencari luas permukaan kerucut, maka rumusnya adalah pi dikali R dikali S ditambah R. Oleh karena itu, karena di sini belum diketahui S-nya atau garis pelukis dari kerucut ini, maka kita perlu mengetahui garis pelukis dari kerucut ini. Nah, rumus dari garis pelukis sebuah kerucut adalah S atau garis pelukis dari sebuah kerucut akar dari jari-jari dikuadratkan ditambah dengan tinggi yang dikuadratkan. Nah, di sini garis pelukisnya tadi sudah diketahui jari-jarinya adalah 6 cm. 6-nya kita kuadratkan ditambah dengan tinggi adalah 8 cm kita kuadratkan. Sehingga garis pelukisnya yaitu akar dari 36 ditambah 64. Garis pelukisnya akar dari 100. Sehingga garis pelukis dari kerucut ini yaitu 10. Kita sudah mengetahui tinggi dari garis pelukis kerucut yaitu 10. Oleh karena itu kita kembali pada rumus ini, di mana luas permukaan kerucut yaitu pi dikali jari-jari dikali garis pelukis kerucut ditambah dengan jari-jari. Nah, pi di sini adalah 3,14 dikali dengan jari-jarinya adalah 6 dikali dengan tinggi garis pelukis yaitu 10 ditambah dengan jari-jari yaitu 6 cm. Nah, di sini 3,14 dikali 6 hasilnya adalah 18,84 dikali dengan 10 ditambah 6 yaitu 16. Sehingga 18,84 dikali dengan 16 hasilnya adalah 301,44 cm persegi. Ini adalah luas kerucut dari pertanyaan yang ada. Selanjutnya kita akan masuk pada volume kerucut itu sendiri. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang luas dari permukaan kerucut. Selanjutnya kita akan mencari volume dari kerucut itu sendiri. Di sini volume kerucut yaitu 1/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 2 dikali dengan B. Nah, mari kita selesaikan. Volume kerucut 1/3 pi-nya adalah 3,14 dikali dengan jari-jarinya adalah 6 cm. Kita kuadratkan dikali dengan tingginya adalah 8. Sehingga volume kerucut adalah 1/3 dikali 3,14 dikali dengan 6 dipangkatkan 2 yaitu 36 dikali 8. Maka volume kerucut adalah 3,14 dikali dengan 12 dikali dengan 8. 12 ini kita dapatkan dari pembagian 36 dibagi dengan 3 sehingga hasilnya 12. Oleh karena itu volume kerucut adalah 301,44
cm kubik. Ini adalah volume dari kerucut itu sendiri, yaitu 301,44 cm kubik. Halo semuanya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bangun ruang, yaitu tabung. Nah, tabung di sini adalah salah satu bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran serta sisi tegak lurus yang memiliki selimut tabung. Baik, jadi rumus tabung di sini yang pertama itu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Nah, yang kedua itu R sama dengan 2 kali Pi kali R tambah T. Nah, contoh tabung dalam hidup sehari-hari itu ada kaleng susu dan juga toples. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Nah, contoh soal di sini yang pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Nah, pertanyaannya berapa volume tabung tersebut? Penyelesaiannya yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Volume sama dengan 22 per 7 kali 7 pangkat 2 kali 10. T sama dengan 22 per 7 kali 49 kali 10. Nah, jadi volume sama dengan 7 kali 49 sama dengan 154. Nah, 154 kali 10 sama dengan volumenya yaitu 1540 cm kubik. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bangun ruang yaitu bola. Nah, bola di sini merupakan bangun ruang yang hanya terdiri dari sisi lengkungnya saja. Nah, rumus dari bola yaitu yang pertama, luas permukaan sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Yang kedua, volume sama dengan 4 per 3 kali Pi kali R kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk pada salah satu contoh soal, yaitu sebuah bangun berbentuk bola memiliki jari-jari 7 cm. Pertanyaannya, berapa volume bola tersebut? Jadi penyelesaiannya di sini kita menuliskan kembali rumus bola, yaitu V sama dengan 4 per 3 kali Pi kali R kubik. Nah, V sama dengan 4 per 3 kali 22 per 7 kali 7 pangkat 3. Nah, V sama dengan 4 per 3 kali 27 per 7 kali 343. Nah, volume sama dengan 4 per 3 kali 1078. Jadi hasil akhirnya yaitu dapat dari 4 per 3 kali 1078 ini hasilnya yaitu 1437,33 cm. Baik, kita akan lanjut kepada alat peraga berikut, yaitu prisma. Nah, prisma sendiri adalah bangun ruang berbentuk tiga dimensi yang memiliki alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk persegi atau sejajar. Nah, prisma ini jumlah sisinya itu tergantung pada berapa sisi tegaknya. Jadi contohnya pada prisma yang saya pegang kali ini yaitu prisma segi 5, maka jumlah sisinya itu adalah 5. Nah, untuk mengerti mengenai prisma ini, saya akan memberikan satu soal mengenai prisma ini yang dapat diselesaikan menggunakan alat peraga. Saya akan memberikan satu soal mengenai prisma ini. Contohnya adalah sebuah prisma segi 5 memiliki panjang sisi alas 4 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan dari prisma tersebut. Nah, untuk menghitung luas permukaan, terlebih kita harus mengetahui luas alas dari prisma tersebut. Rumusnya adalah 1/2 keliling alas ditambah dengan tinggi alas. Nah, keliling alas ini 5 cm dikali dengan panjang sisi alas. Keliling alasnya 5 dikali 4 sama dengan 20 cm.
dan luas alasnya yaitu 1/2 dikali 20 dikali dengan 8 cm. Hasilnya adalah 80 cm. Berikut kita ke luas sisi dari prisma tersebut. Nah, luas sisi di sini sama dengan panjang sisi dikali dengan tinggi prisma. Nah, sedangkan tinggi prisma ini sama dengan tinggi alas, jadi hasilnya adalah 8 cm. Kita ke luas sisi dan luas seluruh sisi, yaitu yang pertama luas sisi sama dengan 5 cm dikali dengan 8 cm, jadi hasilnya adalah 32 cm kuadrat. Dan untuk luas seluruh sisi 5 kali 32 cm sama dengan 160 cm kuadrat. Nah, setelah kita sudah mengetahui hasil dari ketiga ini, maka kita bisa menghitung luas permukaan dari prisma ini, yaitu rumusnya adalah luas alas ditambah dengan luas seluruh sisi. Jadi yang tadi kita dapat luas alasnya itu adalah 80 cm kuadrat ditambah dengan luas seluruh sisi yaitu 160 cm kuadrat. Hasilnya adalah 240 cm kuadrat. Kubus. Nah, kubus itu adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Nah, ini memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Di mana kubus dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dari rubi, dadu, dan juga kotak pada hari. Oke, kita masuk pada ciri-ciri pada kubus. Nah, ciri-ciri pada kubus ini ada 5, yaitu yang pertama, kubus terdiri dari 8 buah titik sudut. Yang kedua, kubus terdiri dari 6 buah sisi dan 12 buah garis rusuk samping. Nah, dan yang ketiga, setiap sisinya memiliki luas yang sama. Dan yang keempat, kubus memiliki 2 alas, yakni bagian atas dan bagian bawah yang berbentuk persegi. Nah, dan yang kelima, kubus memiliki 4 buah sisi tegak yang disebut dengan kelima. Nah, untuk mengetahui volume kubus, kita harus menggunakan V sama dengan S kuadrat. Nah, diketahui sisi-sisi atau rusuk kubus sepanjang 12 cm, maka caranya adalah kita menggunakan rumus S sama dengan S pangkat 3, di mana sisi kali sisi kali sisi. Nah, jadi diketahuinya S sama dengan 12, jadi 12 pangkat 3 jadi sama dengan 12 kali 12 kali 12. Nah, 12 kali 12 sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 1728 cm3. Nah, di mana volume dari tersebut yaitu 1728 cm3. Oke, baik semuanya, kita masuk pada balok. Di mana balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pandang sisi dan sisinya saling berhadapan. Nah, rumus dari balok itu yaitu L sama dengan rumus dari volume balok yaitu volume sama dengan panjang kali lebar. Di sini saya ada contoh soal yaitu sebuah awal kali kolom sama dengan 600 liter, sisa volume air akhir sama dengan 1/3 kali 600 sama dengan 200 liter. Nah, nilai ini dikonversi dalam meter kubik menjadi 0,2 meter kubik. Nah, jadi di sini luas alam kolam sama dengan 2 meter kubik. Nah, yang ditanya itu adalah tinggi dari ketinggian air dari kolam tersebut. Di sini saya mengambil di sini kita memakai rumus volume yaitu F sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, di mana kita tulis F sama dengan bila kurung panjang kali lebar kali tinggi menjadi lambung ini yaitu luas dari alas kali dengan tinggi. Jadi luas dari alas itu 0,2 sama dengan 2 kali T, jadi 2 kali tinggi. Nah, T di sini sama dengan 0,1 meter. Jadi kita dikonversikan kepada cm, terdapat ketinggian air yaitu 10 cm. Jadi ketinggian air yaitu 10 cm.
Sekian video kami tentang penggunaan alat peraga bangun ruang. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.